Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Muslimah Kusumaningrum dengan NPM 1711070090 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan menjelaskan materi yang berjudul Pendekatan Pengembangan Spiritual pada Anak Usia Dini dengan mata kuliah metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang A. Pengertian perkembangan spiritual pada anak usia dini. Istilah perkembangan dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Oleh karena itu, untuk memahami konsep perkembangan, perlu dulu memahami beberapa konsep lain, di antaranya pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yaitu intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bisa memecahkan permasalahannya, tidak hanya menggunakan rasio dan emosi saja, namun menghubungkan dengan makna kehidupan secara spiritual. Selain itu, penanaman spiritual sangatlah penting, karena penanaman kecerdasan spiritual akan membentuk karakter manusia ke depannya. Yang B. Pendekatan pengembangan spiritual pada anak usia dini. Terdapat beberapa pendekatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan media nyata atau pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Contohnya itu seperti guru mengajak anak ke tempat panti asuhan atau masjid. Pasti anak akan melihat langsung seperti apa bentuk masjid dan di sana ada apa aja. Terus ketika di panti asuhan juga di sana banyak anak-anak. Terus ketika guru menjelaskan di kelas, guru hanya menceritakannya saja, tidak bisa melihat secara langsung. Yang kedua, keteladanan. Melalui pendekatan ini, guru mampu memberikan contoh perilaku terpuji dan teruji. Misalnya, seperti menciptakan kondisi sosial keagamaan. Anak membiasakan mengucapkan salam ketika bertemu atau berjumpa, ketika keluar atau masuk kelas. Anak dibiasakan membaca doa, jadi anak mampu melakukan kegiatan apapun berbagai etika keagamaan. Yang ketiga, indoktrinasi. Sebuah proses yang dilakukan berdasarkan nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, perilaku, kepercayaan tertentu. Dalam pendekatan ini, guru memiliki nilai-nilai keutamaan dengan tegas dan konsisten yang ditanamkan kepada anak. Misalnya, guru memberi aturan kepada anak mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan. Ketika anak itu melanggar, maka anak dikenakan hukuman. Hukumannya tidak berupa kekerasan, jadi guru hanya menegur kepada anak tersebut. Yang keempat ada klarifikasi nilai. Dalam pendekatan ini, guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar salah atau baik buruknya. Tetapi anak diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Jadi contohnya anak diajak untuk mengungkapkan mengapa perbuatan ini bisa salah dan perbuatan ini bisa benar. Jadi anak diajak untuk berdiskusi dengan gurunya. Yang kelima ada pembiasaan dalam perilaku. Dalam pendekatan ini, anak diajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dari hal-hal yang kecil. Seperti dalam keluarga, ketika anak ingin makan menggunakan tangan kanan, membaca doa sesudah atau sebelum makan, membiasakan melakukan sesuatu dengan membaca bismillah, berjabat tangan ketika berjumpa teman atau keluarga, dan mengucapkan assalamualaikum ketika masuk rumah. Yang keenam ada pendekatan pengalaman. Pendekatan ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik. Misalnya ketika anak berkunjung ke tempat ibadah. Oleh karena itu, anak akan mendapatkan keagamaan baik secara individu maupun kelompok.
Yang ketujuh ada pendekatan emosional. Emosi merupakan gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan emosional merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan agama Islam. Contohnya, mengajarkan anak ketika ingin berbicara kepada orang yang lebih dewasa itu dengan sopan santun. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini merupakan upaya memberikan materi pembelajaran dari segi kemanfaatan anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, praktek sholat. Dengan itu, anak dapat secara tidak langsung memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang C, metode dalam pengembangan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini. Yang pertama ada bermain peran. Metode bermain peran adalah suatu kegiatan permainan untuk memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak sehingga dapat diperagakan atau dipakai oleh anak untuk mengembangkan daya imajinasinya. Seperti guru menentukan tema yang mengandung nilai spiritual, maka anak dapat mengembangkan nilai-nilai agama yang dimilikinya. Yang kedua, karya wisata. Karya wisata merupakan kunjungan langsung ke objek-objek wisata yang bertujuan untuk mendapatkan suasana baru. Bagi anak TK, karya wisata tidak selamanya harus mengunjungi tempat-tempat wisata umum yang jauh dan mahal. Tetapi dalam pengembangan nilai agama, guru dapat mengajak anak ke tempat-tempat ibadah, tempat bersejarah keagamaan, agar anak terbiasa mengetahui aturan sikap ketika berada di tempat ibadah tersebut. Yang ketiga ada bercakap-cakap. Suatu kegiatan percakapan antara guru dan anak atau anak dan anak tentang sesuatu tema untuk mengembangkan kemampuan mendengar, memahami, dan kemampuan bicara anak. Keempat ada demonstrasi. Metode yang dilakukan guru dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek, benda, atau suatu proses dari suatu kejadian. Metode ini sangat efektif digunakan dalam pengembangan nilai-nilai agama karena anak dapat mendengar, meniru, dan melihat. Contohnya seperti praktek sholat. Anak akan melihat apa yang dipraktekkan dan menirunya. Kelima ada proyek. Suatu metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lingkungan dan alam sekitar, serta kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan. Misalnya, anak diberi tugas seperti pertukangan. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi harus berhati-hati juga. Oleh karena itu, guru bukan hanya memberi tugas, tetapi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, melainkan juga sebagai untuk membimbing atau mengarahkan kegiatan anak tersebut. Yang keenam ada bercerita. Salah satu kegemaran anak-anak dalam mendengarkan cerita. Melalui cerita, seorang guru dapat menerapkan dan menyisipkan nilai-nilai agama kepada anak tersebut. Cerita yang dibawakan juga hendaknya yang berhubungan dengan dunia anak-anak. Misalnya seperti cerita kisah-kisah Nabi. Yang ketujuh ada pemberian tugas. Dalam metode ini, guru dapat memberikan tugas yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama, seorang guru dapat memberi tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Secara individu, guru bisa memberikan tugas kepada anak dengan menghafal surat-surat pendek atau doa-doa. Secara kelompok, guru memberikan tugas untuk bermain sosiodrama dengan arahan yang diberikan oleh guru. Yang kedelapan ada bernyanyi. Bernyanyi adalah ekspresi senang seseorang yang diungkapkan melalui nada dan syair. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama, dapat dipilih lagu yang bersifat religi, yang disesuaikan dengan tema dan isi pesan yang disampaikan. Contohnya itu seperti lagu Aku Anak Soleh. Yang kesembilan ada sosial.
Metode ini mengajarkan anak untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Misalnya, terbiasa menyapa guru saat bertemu, berani tampil di depan teman, orang tua, dan guru. Jadi, anak itu diajarkan untuk mencerminkan sikap percaya dirinya agar anak itu mampu memberanikan dirinya. Yang ke-10 ada tanya jawab. Metode ini untuk mengajukan pertanyaan kepada anak. Metode ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh anak. Jadi contohnya itu seperti praktek sholat. Guru akan bertanya kepada anak, berapa jumlah rakaat dalam sholat? Terus anak akan menjawab. Jadi di sini guru memberi kesempatan anak untuk bertanya dan untuk menjawab. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yaitu intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bisa memecahkan permasalahannya. Kecerdasan spiritual yang tumbuh sejak dini akan menjadi kekuatan untuk menjadikan anak yang berani, karena keyakinan kepada Tuhan dan selalu optimis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.